Halo sahabat channel MS Berbagi Bersama sekalian. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Namun, jika saat ini Anda atau orang tercinta sedang diuji dengan penyakit, ketahuilah bahwa sakit adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Di video kali ini, kita akan membahas dan mengamalkan doa-doa khusus untuk memohon kesembuhan agar segera pulih seperti sedia kala. Mari kita tenangkan hati sejenak, fokuskan pikiran, dan buka pintu langit dengan permohonan yang tulus kepada Sang Maha Penyembuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap kata yang terucap menjadi wasilah kesembuhan. Keyakinan adalah kunci utama dalam berdoa. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa tidak ada penyakit yang diturunkan, kecuali Allah juga menurunkan penawarnya. Oleh karena itu, janganlah berputus asa dari rahmat-Nya. Doa bukan sekadar rangkaian kata, melainkan bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah dan hanya Dialah yang memiliki otoritas penuh atas kesehatan kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melafalkan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang telah terbukti memberikan ketenangan jiwa bagi mereka yang sedang berjuang melawan rasa sakit di tubuh mereka. Doa pertama yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika menjenguk sahabat yang sakit adalah Allahumma Rabbanas, adhibil ba'sa, ishfi, anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqoma. Artinya, ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, Engkaulah yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Doa ini sangat mendalam karena kita mengakui bahwa kesembuhan sejati mutlak datangnya hanya dari Allah, bukan sekadar dari obat atau terapi yang sedang dijalani. Kesabaran adalah obat batiniah yang paling ampuh. Ketika seseorang sakit, seringkali emosi menjadi tidak stabil dan rasa lelah menghampiri. Namun ingatlah, setiap rasa sakit yang dirasakan, bahkan hanya tertusuk duri sekalipun, akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dengan menjaga prasangka baik kepada Allah, tubuh akan merespons dengan lebih positif terhadap pengobatan medis. Jangan biarkan penyakit merenggut senyumanmu, karena harapan adalah separuh dari kesembuhan itu sendiri. Tetaplah berzikir dan ingatlah bahwa Allah tidak akan memberi beban di luar batas kemampuan hamba-Nya. Selanjutnya, ada doa yang dibaca untuk meruqyah atau mendoakan bagian tubuh yang sakit secara spesifik. Rasulullah mengajarkan kita untuk melepaskan tangan pada bagian yang sakit, lalu membaca bismillah sebanyak 3 kali. Diikuti dengan doa, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru sebanyak 7 kali. Artinya, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Ini adalah bentuk ikhtiar spiritual yang sangat kuat untuk mengusir rasa nyeri dan memberikan kekuatan pada sel-sel tubuh kita untuk kembali berfungsi normal. Penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara ikhtiar lahiriah dan batiniah. Berobat ke dokter, mengonsumsi nutrisi yang baik, dan beristirahat yang cukup adalah kewajiban sebagai manusia. Namun, menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah adalah wujud dari tawakal. Jangan sampai kita terlalu mengandalkan obat hingga lupa siapa pencipta obat tersebut. Dengan menggabungkan usaha medis yang maksimal dan doa yang terus-menerus, insya Allah proses pemulihan akan berjalan jauh lebih cepat. Allah sangat menyukai hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam berusaha mencari kesembuhan. Tahukah Anda bahwa surah Al-Fatihah juga disebut sebagai Asy-Syifa atau Sang Penyembuh? Membaca Al-Fatihah dengan penuh penghayatan dapat menjadi terapi yang luar biasa bagi jiwa dan raga. Setiap ayatnya mengandung pujian dan permohonan bantuan kepada Allah. Banyak kisah nyata di mana kekuatan Al-Fatihah memberikan keajaiban pada penyakit yang dianggap sulit secara medis. Maka, mulailah setiap hari Anda dengan membaca Al-Fatihah, lalu niatkan dalam hati agar Allah memberikan energi kesembuhan melalui barokah dari umul kitab ini. Rasakan getaran iman yang masuk ke dalam setiap aliran darah Anda. Dukungan dari orang-orang sekitar juga memiliki peran yang sangat besar.
Jika Anda adalah kerabat dari orang yang sakit, berikanlah kata-kata penyemangat dan tunjukkan kasih sayang yang tulus. Kehadiran Anda yang membawa aura positif dapat meningkatkan hormon kebahagiaan bagi si sakit, yang secara ilmiah sangat membantu sistem imun tubuh. Jangan hanya datang membawa buah tangan, tapi bawalah doa terbaik dan kata-kata la ba'sa, tohurun insyaallah, yang artinya tidak apa-apa. Semoga penyakit ini menjadi pembersih dosa, insyaallah. Kalimat ini memberikan ketenangan yang luar biasa bagi mereka yang mendengarnya. Mari kita sejenak menundukkan kepala untuk mendoakan saudara-saudara kita di seluruh dunia yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit maupun di rumah. Ya Allah, angkatlah penyakit mereka, gantilah rasa sakit itu dengan kesehatan yang paripurna. Berikanlah kesabaran yang tak terbatas kepada para keluarga yang mendampingi, dan berikanlah ketepatan diagnosa bagi para tenaga medis yang merawat. Kami yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Meskipun menurut pandangan manusia sulit, namun bagimu cukup berucap kun fayakun, maka jadilah kesembuhan itu. Teruslah berharap, karena fajar kesembuhan pasti akan menyingsing. Sebagai penutup, tetaplah optimis dan jangan pernah berhenti bersyukur atas nikmat kesehatan yang masih kita miliki, sekecil apapun itu. Kesembuhan adalah hadiah dari langit yang harus kita jaga dengan pola hidup yang lebih baik setelah kita pulih nanti. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Semoga video ini menjadi pengingat dan sumber kekuatan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Ingatlah bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dia selalu mendengar rintihan hambanya di tengah malam dan akan menjawabnya pada waktu yang paling tepat menurut kebijaksanaannya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga doa-doa yang kita panjatkan hari ini dikabulkan oleh Allah SWT dan membawa kesembuhan bagi yang membutuhkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada kerabat yang sedang sakit agar mereka juga merasa dikuatkan. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya dan konten inspiratif setiap harinya. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.